Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 akan menjelaskan proses pembuatan proposal penelitian tokoh. Kami akan mengangkat judul Pandangan Kiai Haji Bisri Mustafa dalam tafsir Al-Ibris mengenai ayat-ayat ibadah. Ya, kami mengangkat judul ini karena kita tahu bahwa Al-Quran sendiri adalah kitab yang terakhir diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW sebagai statusnya, yaitu kitab penutup dari kitab-kitab yang telah diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya. Al-Quran sendiri terdiri dari ribuan ayat dan ada banyak ayat yang bisa dipahami secara gamblang, tapi juga tidak sedikit ayat yang harus diteliti cukup mendalam untuk mengetahui apa isi ayat tersebut. Maka dari itu dibutuhkanlah tafsir dari Al-Quran. Sejak zaman Nabi hingga sekarang, tokoh-tokoh tafsir bermunculan dengan kitab-kitab tafsirnya. Karena kitab tafsir bersifat ciptaan manusia, tidak sangat dimungkinkan dan banyak perbedaan corak penafsiran pada kitab-kitab tersebut. Karena faktor-faktor tertentu seperti faktor interest, faktor kecenderungan, faktor lingkungan, dan juga faktor motivasi mufassirin tersebut. Maka dari itu sangat banyak perbedaan dari kitab-kitab yang dibuat oleh para mufassirin itu. Apalagi munculnya 4 mazhab, dan mazhab sangat mempengaruhi para tokoh tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat di dalam Al-Quran, terutama ayat-ayat ibadah. Maka dari itu, dari sekian banyak perbedaan, kami ingin menjelaskan ayat-ayat ibadah secara spesifik melalui tafsir Al-Ibris, yaitu karya dari Kiai Haji Bisri Mustafa. Karena menurut banyak orang, Kiai Haji Bisri Mustafa adalah salah satu tokoh tafsir yang cukup moderat dalam menafsirkan Al-Quran melalui melalui tafsir Al-Ibrisnya. Dan untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman akan menjelaskannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah dan tujuan masalah. Entah itu makalah, proposal penelitian, atau yang lainnya, pasti tidak akan lepas dengan rumusan masalah dan tujuan masalah. Apa sih rumusan masalah dan tujuan masalah itu? Oke. Dari latar belakang yang telah disebutkan, ada beberapa problem akademik. Nah, problem akademik tersebut sebagai pokok masalah yang nanti akan ditanyakan. Misalkan rumusan masalah penelitian tokoh. Contoh, apa itu penelitian tokoh? Bagaimana langkah metodologis penelitian tokoh? Bagaimana penelitian tokoh itu? Dan contoh-contohnya. Lah, itu contoh dari rumusan masalah. Sedangkan nanti jawabannya akan menjadi tujuan masalah. Apa sih fungsi dari rumusan masalah dan tujuan masalah? Yakni mempermudah kita dan membatasi kajian atau penelitian yang nanti akan kita bahas. Jadi kita tidak akan membahas kemana-mana, hanya terfokus dengan yang kita tentukan tadi. Sekian. Yaitu kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan dan pengetahuan di bidang tafsir, khususnya tafsir lokal karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Dalam penelitian ini disajikan paparan tentang metode dan corak penafsiran tafsir Al-Ibris.
beserta pandangan fikih Kiai Haji Bisri Mustafa terhadap ayat-ayat ibadah dalam tafsir Al-Ibris. Adapun hasil penelitian ini diharapkan menarik minat penelitian lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa. Penelitian ini dapat memberi sumbangan bagi pengetahuan ilmiah di bidang kajian tafsir. Yang selanjutnya, telaah pustaka. Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang tema yang sedang dibahas. Dalam hal ini ada dua teori, yaitu empirik dan teoritik. Yang pertama, penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa terhadap ayat-ayat mutasyabihat dalam tafsir Al-Ibris. Yang kedua, corak mitis dalam penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa. Yang ketiga, telaah tentang karakteristik tafsir Arab Pekon Al-Ibris. Yang keempat, literatur mengulas tentang riwayat kehidupan Kiai Haji Bisri Mustafa, tentang pemikiran dan kiprahnya baik dalam bidang politik, dakwah, pendidikan, seni, budaya, ekonomi, dan perdagangan. Yang kelima, yaitu membahas tentang penafsiran ayat-ayat hukum dalam Al-Quran yang berkenaan dengan ibadah. Berdasarkan literatur ini, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa terhadap ayat-ayat tentang ibadah. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa yang seorang ulama yang terkenal kemudaratannya terhadap ayat-ayat ibadah serta kecenderungannya terhadap mazhab fikih dalam penafsiran ayat-ayat ibadah dalam tafsir Al-Ibris. Oke, yang selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan di bidang tafsir, khususnya tafsir lokal karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Dalam penelitian ini disajikan paparan tentang metode dan corak penafsiran tafsir Al-Ibris beserta pandangan fikih menurut Kiai Haji Bisri Mustafa terhadap ayat-ayat ibadah dalam tafsir Al-Ibris. Adapun hasil penelitian ini diharapkan menarik minat penelitian lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa. Penelitian ini dapat memberi sumbangan bagi pengetahuan ilmiah di bidang kajian tafsir. Yang selanjutnya yaitu telaah pustaka. Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang tema yang sedang dibahas. Tentang tema yang sedang dibahas. Dalam hal ini ada dua teori, yaitu empirik dan teoritik. Yang pertama, penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa terhadap ayat-ayat mutasyabihat dalam tafsir Al-Ibris. Yang kedua, corak mitis dalam penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa. Yang ketiga, telaah karakteristik tafsir Arab Pekon Al-Ibris. Yang keempat, literatur mengulas tentang riwayat hidup Kiai Haji Bisri Mustafa. Yang kelima, membahas tentang penafsiran ayat-ayat hukum dalam Al-Quran yang berkenaan dalam ibadah. Berdasarkan literatur di atas, berdasarkan literatur ini, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang tafsir Kiai Haji Bisri Mustafa. Asem ngomong arek. Kurang dawil iki. Berdasarkan literatur di atas, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang tafsir Kiai Haji Bisri Mustafa terhadap ayat-ayat tentang ibadah. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa, seorang ulama yang terkenal kemudaratannya terhadap ayat-ayat ibadah, serta kecenderungan mazhab fikihnya dalam menafsirkan ayat-ayat ibadah dalam tafsir
Al-Ibris, yaitu telaah pustaka. Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang tema yang sedang dibahas. Dalam hal ini ada dua teori, yaitu empirik dan teoritik. Yang pertama, penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa terhadap ayat-ayat mutasyabihat dalam tafsir Al-Ibris. Yang kedua, corak mistis dalam penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa, atau bisa disebut telaah analisis tafsir Al-Ibris. Yang ketiga, telaah karakteristik tafsir Arab Pegon Al-Ibris. Yang keempat, yaitu literatur ini mengulas Yang keempat, yaitu literatur mengulas tentang riwayat hidup Kiai Haji Bisri Mustafa, tentang pemikiran dan kiprahnya baik dalam bidang politik, dakwah, pendidikan, seni budaya, ekonomi, dan perdagangan. Yang kelima, yaitu membahas tentang penafsiran ayat-ayat hukum dalam Al-Quran yang berkenaan dengan ibadah, di antaranya ayat-ayat tentang bersuci, ayat-ayat tentang sholat, ayat-ayat tentang zakat. Berdasarkan literatur ini, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa terhadap ayat-ayat tentang ibadah. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa, seorang ulama yang terkenal kemoderatannya terhadap ayat-ayat ibadah, serta kecenderungan mazhab fikihnya dalam menafsirkan ayat-ayat ibadah dalam tafsir Al-Ibris. Telaah pustaka. Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang tema yang sedang dibahas. Dalam hal ini ada dua teori, yaitu empirik dan teoritik. Telaah pustaka ini telah ditentukan penulis, diantaranya adalah telaah pustaka. Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang tema yang sedang dibahas. Dalam hal ini ada dua teori, yaitu empirik dan teoritik. Yang pertama yaitu penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Yang selanjutnya yaitu telaah pustaka. Selanjutnya tentang kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan di bidang tafsir, khususnya tafsir lokal karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Dalam penelitian ini disajikan paparan tentang metode dan corak penafsiran tafsir Al-Ibris beserta pandangan Kiai Haji Bisri Mustafa terhadap ayat-ayat ibadah dalam tafsir Al-Ibris. Adapun hasil penelitian ini diharapkan menarik minat penelitian lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa. Penelitian ini dapat memberi sumbangan bagi pengetahuan ilmiah di bidang kajian tafsir, yaitu kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan di bidang tafsir, khususnya tafsir lokal karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Dalam penelitian ini disajikan paparan tentang metode dan corak tafsir Al-Ibris beserta pandangan fikih menurut Kiai Haji Bisri Mustafa terhadap ayat-ayat ibadah dalam tafsir Al-Ibris. Adapun hasil penelitian ini diharapkan menarik minat penelitian lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa. Penelitian ini dapat memberi sumbangan bagi pengetahuan ilmiah di bidang kajian tafsir. Selanjutnya yakni metode penelitian. Metode penelitian meliputi 4 hal. Yang pertama, jenis penelitian. Yang kedua, sumber data. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Dan yang keempat adalah analisis data.
Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka atau library research. Apa sih penelitian pustaka itu? Penelitian pustaka yaitu melakukan pengumpulan data-data yang berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok masalah di atas. Yang kedua, yakni sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber bacaan yang dijadikan untuk sumber data primer yakni kitab tafsir Al-Idris itu sendiri. Sedangkan sumber data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang dapat melengkapi sumber data primer dan dapat membantu dalam studi analisis. Adapun sumber data yang dijadikan sumber di sini dalam proposal penelitian ini antara lain berupa karya-karya Sri Al-Mustafa yang lain, khususnya dalam bidang fikih. Selain itu, sumber data sekunder juga diperoleh dari kitab-kitab tafsir Al-Ahkam, kitab-kitab fikih maupun kitab-kitab perbandingan mazhab. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Maka penulis menghimpun data dengan menjelaskan metode dan corak penafsiran Kiai Haji Bisri Al-Mustafa dalam tafsir Al-Idris. Selain itu juga, kami juga menjelaskan definisi fikih, definisi madhab, maupun definisi ahkam dan ibadah. Yang keempat adalah analisis data. Setelah data terkumpul, maka penulis menganalisisnya menggunakan metode-metode. Selanjutnya yaitu sistematika pembahasan. Agar lebih mudah dalam pembahasan ini, maka penulis akan membagi 5 bab dan beberapa subbab yang secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut. Bab pertama berisi pendahuluan. Apa sih yang ada di dalam pendahuluan itu? Adapun yang ada di dalam pendahuluan itu antara lain adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telah pustaka, metode penelitian yang di dalamnya meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Baiklah, saya akan menyambung penjelasan dari teman-teman saya tadi di awal. Di sini saya akan memaparkan tentang outline atau kerangka karangan. Outline menurut bahasa adalah kerangka, pegangan, garis besar atau guratan. Jadi outline merupakan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar terhadap suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Outline memiliki fungsi dan manfaat. Berikut ini merupakan fungsi dan manfaat outline. Berikut ini metode penyusunan kerangka karangan atau outline. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian atau kajian tokoh sesungguhnya untuk mencapai sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran, gagasan, konsep, dan teori dari seseorang tokoh yang dikaji. Adapun pertimbangan dalam mengangkat penelitian tokoh antara lain yaitu popularitas, pengaruh, kontroversial, keunikan, intensitas di bidang kajian yang hendak diteliti, relevansi dan kontribusi pemikirannya dengan konteks kekinian. Sedangkan langkah-langkah metodologi dalam riset tokoh adalah menentukan tokoh yang dikaji, menentukan objek formal yang hendak dikaji secara tegas, eksplisit dalam judul riset, mengumpulkan data-data yang terkait dengan tokoh yang dikaji dan isu pemikiran yang hendak diteliti, melakukan identifikasi bangunan pemikiran tokoh tersebut, melakukan analitis dan kritis terhadap pemikiran sang tokoh yang hendak diteliti,
dan melakukan penyimpulan sebagai jawaban atas problem riset yang diajukan.